Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Intan Supri Mandiri. Nah, saya membuat media pembelajaran dari PowerPoint mengenai materi sistem ekspresi. Nah, kita pertama-tama kita bahas pengertiannya terlebih dahulu. Nah, sistem ekspresi ini merupakan suatu sistem yang berperan dalam proses pengeluaran zat sisa dari metabolisme dalam tubuh suatu organisme atau hewan yang tidak digunakan lagi. Nah, organ ekskresi tiap jenis hewan itu berbeda-beda ya. Semakin tinggi tingkatan hewan tersebut, maka semakin kompleks organ sekresinya. Nah, dalam sistem ekskresi vertebrata itu berbeda-beda dari Fishes, amfibi, reptil, apes, dan mamalia. Nah, kita bahas yang pertama mengenai Fishes. Nah, alat ekskresi ikan ini terdiri atas insang berperan dalam pengeluaran karbon dioksida dan HO. Nah, kelenjar kulitnya itu untuk mengeluarkan lendir agar tubuh ikan tetap licin sehingga mempermudah pergerakan di dalam air. Kemudian ginjalnya itu berperan dalam pengeluaran urin. Nah, pada ikan air tawar, kadar garam ini lebih pekat dibandingkan lingkungannya. Air masuk ke dalam tubuh secara osmosis dan garam keluar dari tubuh secara difusi. Untuk menjaga kestabilan kadar garam, ikan ini mengeluarkan kelebihan air merupakan ginjal dengan struktur glomerulus yang banyak dan sebanyak-banyaknya keluar tubuh dalam bentuk urin. Ketika cairan dari badan Malpighi memasuki tubulus glukosa dan diserap kembali oleh tubulus proksimal dan garam diserap kembali oleh tubulus distal. Nah, dinding tubulus ginjal ini bersifat impermeable atau tidak dapat ditembus air. Lanjut. Nah, pada tubuh ikan air laut ini konsentrasi kadar garamnya ini lebih rendah dibandingkan dengan lingkungannya. Sebab kenapa? Sebab air laut ini cenderung menyebabkan tubuh ikan terhidrasi. Lanjut. Kita ke amfibi. Nah, amfibi ini alat ekskresi terdiri dari paru-paru dan ginjal. Nah, paru-paru ini untuk pengeluaran CO2 ya. Kemudian ginjal ini untuk pengeluaran urin. Nah, ginjal amfibi ini akan menghasilkan urin yang dibuang melalui kantung kemih menuju kloaka yang memiliki 3 fungsi. Yang pertama itu saluran reproduksi, urin, dan pencernaan. Nah, amfibi ini memiliki 2 ginjal yang berfungsi sebagai penyaring limbah dari dalam darah dan mencampurnya dengan air untuk membentuk urin. Nah, urin dari ginjal kemudian masuk ke ureter menuju kantung kemih. Saat kantung kemih penuh dengan urin, maka akan dikeluarkan melalui kloaka. Lanjut ke reptil. Nah, reptil ini, alat ekskresi reptil ini terdiri atas paru-paru, kulit, dan ginjal. Nah, masing-masing fungsinya itu berbeda-beda. Yang pertama itu paru-paru untuk pengeluaran karbon dioksida. Yang kedua itu kulit sebagai alat bantu pernapasan dan ginjal untuk pengeluaran urin. Nah, reptil ini menggunakan metanepros sebagai alat ekskresinya seperti halnya manusia. Metapros mengekskresikan metabolisme dalam bentuk asam urat yang berwarna putih, sedangkan air yang masih dibutuhkan akan diserap kembali oleh metanepros dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, beberapa reptil ini akan mengeluarkan asam urat dan amonia dalam bentuk feses sebab letak ginjal dan usus yang berbeda-beda ya. Oke, selanjutnya yaitu apes. Nah, apes ini memiliki alat ekskresi terdiri atas paru-paru untuk pengeluaran karbon dioksida, kulit sebagai penghasil minyak, ginjal untuk pengeluaran urin. Nah, ginjal apes ini bertipe metanepros ya, seperti yang tadi, berarti reptil ya. Nah, dengan jumlah sepasang. Nah, apes ini tidak memiliki vesika urinaria. Nah, saluran ureternya akan langsung menuju kloaka. Nah, ekstret yang terdapat dalam saluran ekskresinya bersifat semi-solid, sehingga urin akan keluar bersamaan dengan feses. Nah, kulit memiliki fungsi khusus, terutama pada kulit ekor apes yang mengandung kelenjar minyak yang akan disalurkan ke seluruh bagian luar tubuh agar tidak cepat basah saat terkena air. Ya, seperti burung ya. Lanjut mamalia.
Nah, mamalia ini memiliki alat ekskresi terdiri atas paru-paru, kulit, ginjal, dan hati. Nah, paru-paru ini berfungsi untuk pengeluaran karbon dioksida, kulit untuk pengeluaran keringat, ginjal untuk pengeluaran urin, dan hati berfungsi untuk menghasilkan cairan empedu. Nah, kulit ini mohon maaf diulang. Lanjut ya, kulit ini berfungsi untuk pengeluaran keringat, ginjal untuk pengeluaran urin, dan hati berfungsi untuk menghasilkan cairan empedu. Nah, kulit ini hipotalamus merupakan sistem saraf pusat pengatur suhu tubuh yang menghasilkan enzim bradikinin. Enzim tersebutlah yang mempengaruhi kelenjar keringat untuk mengeluarkan keringat melalui pori-pori kulit. Nah, mekanisme seperti ini, tinggi suhu lingkungan akan mempengaruhi tinggi suhu pembuluh darah, maka akan memberikan rangsangan terhadap hipotalamus.